Halo, nama saya Nadia Kristabel Abrahams dengan NIM 7101422273. Di sini saya akan memaparkan berita mengenai pro kontra kebijakan lowongan ASN di Bangladesh. Mari simak beritanya. Demonstrasi anti pemerintah di Bangladesh memicu pecahnya bentrokan antara polisi dan mahasiswa. Setidaknya 150 orang tewas dan beberapa di antara mereka terjebak dalam pertumpahan darah. Menurut pengakuan seorang mahasiswa, para demonstran di ibu kota Dhaka hanya ingin unjuk rasa damai. Namun polisi menghancurkannya dengan menyerang mereka saat sedang berkumpul. Pasukan keamanan Bangladesh dituduh melakukan kekerasan yang berlebihan. Lantas, bagaimana kronologi dan penyebab kerusuhan di Bangladesh? Aksi demo mahasiswa yang berlangsung di Dhaka, ibu kota Bangladesh, berujung kerusuhan hingga menewaskan sedikitnya 32 orang. Dilansir dari Reuters, Jumat 19 Juli 2024, laporan kantor berita Prancis AFP menyebut jumlah korban tewas pada unjuk rasa yang ricuh pada Kamis 18 Juli, waktu setempat telah bertambah menjadi sedikitnya 32 orang. Otoritas Bangladesh terpaksa menghentikan beberapa layanan seluler sejak Kamis 18 Juli waktu setempat untuk mencoba meredam kerusuhan. Namun, menurut sejumlah saksi mata Reuters di Dhaka, gangguan itu telah menyebar ke seluruh wilayah negara tersebut pada Jumat 19 Juli. Penyebab dari unjuk rasa besar-besaran ini dikarenakan mahasiswa memprotes kuota untuk pekerjaan pemerintah yang berlaku di negara tersebut. Kerusuhan yang dilaporkan berlangsung secara nasional ini dikobarkan oleh tingginya angka pengangguran di kalangan kaum muda Bangladesh. Diketahui bahwa nyaris 1/5 dari total 170 juta jiwa penduduk Bangladesh tidak memiliki pekerjaan atau tidak mengenyam pendidikan. Kerusuhan yang mewarnai unjuk rasa mahasiswa pada Kamis 18 Juli, waktu setempat tercatat sebagai kerusuhan yang terbesar sejak Perdana Menteri Sheikh Hasina kembali terpilih memimpin Bangladesh pada awal tahun ini. Dalam aksinya, para demonstran menuntut agar negara berhenti menyisihkan 30% pekerjaan pemerintah untuk keluarga dari orang-orang yang bertempur dalam Perang Kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan tahun 1971 silam. Pemerintah PM Hasina telah menghapus sistem kuota itu tahun 2018 lalu. Namun, Pengadilan Tinggi Bangladesh menerapkannya kembali bulan lalu. Pemerintah Bangladesh telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tinggi itu, dengan Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan untuk menangguhkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut. Setelah kerusuhan mematikan yang berlangsung selama berhari-hari, dan menewaskan lebih dari 114 orang, seruan demonstran untuk menghapus kuota PNS veteran perang Bangladesh akhirnya dikabulkan. Pada Minggu 21 Juli, Mahkamah Agung Bangladesh membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi yang menerapkan kembali sistem kuota PNS. Hal yang sama juga dimohonkan oleh Jaksa Agung mewakili pemerintah di Pengadilan Tinggi. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah Bangladesh ingin menutup permasalahan ini. Divisi Banding Pengadilan Tinggi Bangladesh pada Minggu 21 Juli menolak putusan Pengadilan Tinggi yang memutuskan melanjutkan sistem kuota PNS sebanyak 30% yang diberikan pada kerabat veteran perang 1971. Putusan akhir yang dihasilkan adalah kuota 30% tersebut resmi dihapus dan kini 93% kuota PNS akan terbuka bagi kandidat berdasarkan prestasi. Dari 7% sisanya, 5% akan disisihkan untuk keluarga para veteran yang ikut berperang, 1% dicadangkan untuk komunitas suku, dan 1% lagi untuk penyandang disabilitas atau yang diidentifikasi sebagai gender ketiga. Syah Monjurul Kokyu, seorang pengacara yang terlibat dalam kasus ini, mengatakan bahwa pengadilan juga meminta mahasiswa berhenti melakukan aksi protes dan kembali belajar seperti sebelumnya.
Meskipun sistem kuota yang kontroversial telah dihapuskan oleh pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina pada tahun 2018, tetapi Pengadilan Tinggi menerapkannya kembali pada tahun lalu. Mahasiswa yang marah turun ke jalan, bentrok dengan polisi yang menembakkan gas air mata dan peluru karet serta melemparkan granat asap. Meski demikian, belum ada tanda-tanda demonstrasi mereda. Pada 17 Oktober, Pengadilan Bangladesh juga telah memerintahkan penangkapan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina yang kini tinggal dalam pengasingan di luar negeri. Surat perintah penangkapan untuk Hasina yang dilengsarkan oleh rakyatnya telah dirilis pengadilan pada Kamis 17 Oktober waktu setempat. Surat perintah penangkapan itu dikeluarkan pengadilan atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diduga dilakukan selama aksi protes besar-besaran mahasiswa pada Juli dan Agustus tahun 2024 ini. Surat perintah tersebut dikeluarkan pada Kamis 17 Oktober oleh Pengadilan Kejahatan Internasional di Bangladesh dalam sidang pertamanya sejak direorganisasi oleh pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Muhammad Yunus. Pengadilan tersebut telah mengajukan lebih dari 60 tuduhan terhadap Hasina, Partai Liga Awami yang dipimpinnya, serta beberapa pemimpin partai dan mantan pejabat senior kepolisian. Tuduhan tersebut mencangkup dugaan penghilangan paksa, pembunuhan, dan genosida. Hasina diketahui melarikan diri ke India, negara tetangga Bangladesh, pada Agustus lalu, usai digulingkan dari jabatannya. Hasina berkuasa selama 15 tahun di Bangladesh, dengan pemerintahannya diwarnai pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang meluas, termasuk penahanan massal dan pembunuhan di luar hukum terhadap lawan-lawan politiknya. Hasina yang berusia 77 tahun tidak pernah terlihat di depan umum sejak kabur dari Bangladesh. Keberadaan resmi terakhirnya yang diketahui adalah pangkalan udara militer di dekat New Delhi, ibu kota India. Kehadiran Hasina di India telah memicu kemarahan publik Bangladesh. Otoritas Dhaka telah mencabut paspor diplomatik Hasina, dan baik Bangladesh maupun India memiliki perjanjian ekstradisi bilateral yang memungkinkan mantan PM itu dipulangkan untuk menghadapi persidangan kasusnya. Unjuk rasa kembali terjadi di Bangladesh dengan para demonstran menuntut pengunduran diri Presiden Mohamed Sahabuddin karena komentarnya soal mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Aksi protes itu diwarnai bentrokan ketika para demonstran yang berkumpul di luar kediaman Presiden Sahabuddin nekat menerobos barikade keamanan. Sedikitnya 30 orang mengalami luka-luka dalam bentrokan antara demonstran dan polisi huru-hara yang menjaga kediaman kepresidenan tersebut. Demikian seperti dilansir AFP, Rabu 23 Oktober 2024. Kekuasaan Presiden Sahabuddin sebagian besar hanya bersifat seremonial, tapi dia memainkan peran penting pada puncak revolusi mahasiswa pada Agustus lalu, yang berujung lengsernya Hasina yang melarikan diri ke luar negeri. Presiden Sahabuddin pada saat itu mengumumkan Hasina sekutunya mengundurkan diri pada hari dia meninggalkan Bangladesh dan kabur ke India. Pengumuman itu membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan sementara yang sekarang mengelola Bangladesh. Namun, tiba-tiba pekan lalu, Presiden Sahabuddin mengatakan dalam sebuah wawancara dengan media lokal bahwa dirinya belum pernah melihat surat tertulis dari Hasina yang menyatakan pengunduran dirinya. Hal tersebut memicu spekulasi bahwa pengunduran diri Hasina tidak sah secara hukum. Untuk memprotes Presiden Sahabuddin, para demonstran menggelar aksi di luar kediamannya di Dhaka pada Selasa 22 Oktober. Dalam aksinya, para demonstran menuntut Sahabuddin mengundurkan diri dari jabatannya dan menuduhnya masih loyal kepada Hasina, juga Partai Liga Awami yang dipimpinnya. Sejak unjuk rasa yang dipimpin mahasiswa menggulingkan rezim fasis,
seharusnya tidak ada presiden dari rezim tersebut, ucap pemimpin mahasiswa yang ikut dalam unjuk rasa tersebut, Faruk Hossein saat berbicara kepada AFP. Dia harus digantikan oleh presidennya rakyat, cetusnya. Ratusan demonstran berusaha menerobos barikade keamanan dan menyerbu kompleks kediaman kepresidenan sesaat sebelum tengah malam. Wakil Komisioner Kepolisian Metropolitan Dhaka, Talebur Rahman, mengatakan sedikitnya 25 personel kepolisian mengalami luka-luka dalam bentrokan dengan para demonstran. 9 orang masih menjalani perawatan. Para demonstran melemparkan batu dan menyerang mereka secara membabi buta, tuturnya kepada AFP. Situasinya sekarang sudah tenang, dan ada pengamanan yang cukup memadai di lokasi, imbuhnya. Sekitar 5 orang lainnya menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Perguruan Tinggi Kedokteran Dhaka. Dengan laporan media lokal menyebut terdapat 2 jurnalis di antara korban luka yang dirawat itu. Dampak dari permasalahan politik di Bangladesh pada awal Agustus lalu telah membuat kekacauan yang mengganggu sektor andalan ekonomi negara tersebut, yaitu industri garmen. Kerusuhan buruh yang terjadi belum lama ini di beberapa pusat industri garmen siap pakai di pinggiran Dhaka, ibu kota Bangladesh, telah menyebabkan kerugian senilai hampir $0,5 miliar AS. Kami mengalami kerugian produksi sekitar $400 juta akibat kerusuhan pada September dan Oktober, ungkap Kandoker Rafiqul Islam, Presiden Asosiasi Produsen dan Eksportir Garmen Bangladesh, Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association atau BGMEA. Dalam sebuah konferensi pers di Dhaka pada Sabtu 19 Oktober, puluhan ribu pekerja dilaporkan telah melakukan aksi unjuk rasa atas berbagai tuntutan, termasuk bonus untuk kehadiran mereka, tunjangan makan, penghentian pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Ratusan pabrik garmen siap pakai di pusat-pusat industri seperti Asulia dan Gazipur, Bangladesh, ditutup karena kerusuhan buruh yang berlangsung selama beberapa pekan. Mengingat Bangladesh menjadi pemain penting dalam industri garmen global, mengamankan posisinya sebagai eksportir garmen terbesar kedua di seluruh dunia setelah Cina. Namun, situasi yang sudah mulai kondusif membuat para pekerja kembali menekuni mesin-mesin industri untuk kembali bangkit menjaga pilar ekonomi yang menjadi andalan ini. Sekian berita tentang pro kontra kebijakan lowongan ASN di Bangladesh yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.